Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Galih Setiawan. Pertemuan kelima basis data yang akan kita bahas yaitu basis data migration dan seeding. Ya, yang namanya basis data database ini adalah tempat kita menyimpan semua data, mulai dari teks, angka, gambar, semuanya disimpan di database atau basis data. Nah, Laravel sendiri ini mendukung 4 aplikasi sistem manajemen basis data, yaitu MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server. Nah, yang akan kita gunakan adalah menggunakan MySQL. MySQL sangat cukup mudah caranya, cara mempelajarinya. Postgre ini digunakan untuk kebutuhan database yang besar, mungkin ratusan ribu atau jutaan. Itu menggunakan Postgre lebih direkomendasikan daripada MySQL. Kalau kebutuhannya untuk yang kecil-kecil, sistem-sistem kecil, ya MySQL sudah mencukupinya. Oke, lalu migration ini sebenarnya kan kalau di database kita bisa bikin tabel atau bikin database dan juga mengisikannya. Nah, ini di Laravel ini menyediakan migration. Jadi kalau bikin tabel, isian tabel ya, ini di dalam tabel sini contoh. Ini aja. Di dalamnya sini kan ada tabel, kolom-kolom tabel gitu. Nah, itu isiannya menggunakan migration. Jadi nggak perlu ngisi, kita langsung lakukan di Laravelnya. Seeding ini adalah pengisian data awal di tabel-tabelnya. Umpamanya di tabel ada tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswanya kita isi data seperti nama, NIM, alamat, dan nah itulah proses pengisian itu namanya seeding. Kalau migration itu proses pembuatan tabel seperti tabel mahasiswa, tabel kuliah, tabel mata kuliah, dan lain sebagainya. Kalau seeding isinya seperti nama mahasiswa siapa, contohnya Galih Setiawan atau siapapun, nama siapapun, itu proses pengisiannya namanya seeding. Nah, di Laravel sendiri kita bisa mengkonfigurasikan database. Nah, konfigurasinya ada di directory config, dalamnya ada file database.php. Kita cek langsung di sini, database apa tadi, config. Nah, ini semua config database. Nah, ini di sini. Sebenarnya di sini karena kita menggunakan MySQL yang kita lihat di sini, coba. Tapi ini kan di contoh nama database ya. Nama database ada env. Berarti semuanya ini sudah jadi kita nggak bisa ngedit di sini nama databasenya. Umpamanya kita mau bikin database akuntansi gitu, nggak bisa diubah di sini, tapi merubahnya di env. Env inilah yang kita ubah. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di sini ada env. Ini sudah disediakan oleh si Laravelnya. Di sini di nomor 12. Nah, di sini ada DB database. Ini nama database kita diinputkan di sini. Kalau kita memakai database-nya adalah Postgre, ya udah ini ganti Postgre atau database lain. Karena kita MySQL, ya udah MySQL aja. Tapi intinya kita ngeditnya yang ini aja untuk teman-teman database-nya. Oke. Selanjutnya kita akan nah, ini metode dalam berinteraksi dengan basis data pada Laravel, yaitu ngudek-ngudek database itu ada dua cara, yaitu pertama ada code first, yang kedua database first. Code first itu jadi kita bikin database-nya kita bikin database, ya benar. Kita membuat database-nya langsung di Laravel-nya. Jadi kita coding sekalian mengatur database-nya di dalam Laravel ini. Nah, kalau
yang satunya adalah database first. Anggap kita sudah mempunyai database, lalu kita inputkan ke Laravel, ya berarti kita nggak usah menggunakan fitur migration dan seeding. Kalau kita sekalian coding, sekalian bikin database di Laravel, kita bisa menggunakan fitur migration, lalu input data awal di dalamnya, di dalam tabel-tabel menggunakan fitur seeding. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan migration, yaitu bikin tabelnya. Kalau kita mau bikin database-nya, kita tetap dari sini, yaitu pertama new, kita buka ya localhost/phpMyAdmin, lalu kita di sini kiri nanti ada new, kita bikin aja yang sama dengan ini, yaitu dbpa1. Ctrl V, create. Nah, kita bikin database-nya dulu, lalu kita bikin tabelnya, jangan di sini. Kita pengennya lewat Laravel, pakai metode migration. Pakainya kita punya asisten ya, namanya PHP Artisan seperti kemarin. Jadi mau bikin apapun pakai PHP Artisan. Nah, kita mau bikin tabel mahasiswa. Caranya gimana? Tinggal diketikkan seperti ini. PHP Artisan make migration mahasiswa. Kita buka CMD dulu. CMD CD dulu, SAM, htdocs, dan akuntansi 1. Nah, ini folder kalian apa? Lalu kita pakai PHP Artisan make .2 migration mahasiswa, M-nya besar. Kita enter dan kita tunggu sebentar prosesnya. Lalu kalau sudah sukses, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dia membuat berdasarkan data migration-nya telah dibuat. Nanti di dalamnya ada seperti ini, file nanti dibuat otomatis, file 2020 bla bla bla, tanggal pembuatannya, lalu .php. Di dalamnya filenya ada kayak gini. Nanti kalau kita mau membuat tabel, nanti kita inputkan codingannya di public function up. Nah, pada kode di atas ada dua metode, yaitu up dan down. Up berfungsi untuk menuliskan perintah atau membuat atau mengubah struktur tabel, sedangkan down berfungsi untuk menuliskan perintah yang membatalkan perintah yang telah dieksekusi di metode up. Contoh, kita mau bikin mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa dengan struktur tabel seperti ini. Jadi strukturnya ada ID-nya tipenya integer, metodenya pakai auto increment, jadi otomatis dibuat. Lalu bikin name, tipenya adalah varchar, size 8, nama mahasiswa, varchar, tipenya yaitu karena teks ya, string. Nanti kalau di sini tipe datanya adalah varchar ya, seperti ini. Tapi kalau cara pembuatannya di Laravelnya, kita inputkannya namanya string. Nah, tinggal kopas seperti ini. Cara bikinnya adalah pakai skema .2 create mahasiswa, untuk biar yang dibikin itu adalah mahasiswa sesuai yang filenya. Tabel mahasiswa, di mana tabel itu ada increment ID, varchar name dengan panjangnya 8 dan seterusnya ini. Lalu ada, kita bikin juga kolom, yaitu kolom timestamp, yaitu tanggal waktu di mana data ini diubah atau dibuat. Nanti kita cek lanjut sendiri. Oh, ternyata saya belum enter, makanya nggak proses. Oke, kita bikin di sini. Nanti dia akan muncul di migration, karena kita mau membuat migration ya tadi ya. Migration, kita buka di database migration.
Nah, di sini akan otomatis terbuat di sini. Karena kita mau membuat isian dari tabel mahasiswa, kita inputkan di public function up. Public function up kita bikin yaitu pakai gini, skim. Ini untuk teman-teman mending ngetik ulang aja, jangan ditiru ya, jangan asal kopas, biar merasakan bagaimana coding itu sebenarnya. Yep. Saya belum kopas, ini kopas juga, jangan ditiru please, harus ngetik sendiri ya biar merasakan gimana ngoding itu, biar ketahuan yang error-error di mana. Jangan lupa ini ada kurung kurawal dan kurung tutup dan titik koma karena untuk menutup yang di atasnya ini. Ya, ini kurung kurawal adalah ngambil dari sini, kurung tutup adalah belakang ini. Jadi Ctrl S. Nah, kalau kita Ctrl S belum terjadi apa-apa karena proses terjadi apa-apanya pakai ini, pakai CMD. Jadi dieksekusi dulu, pengeksekusiannya di CMD. Nah, ini pakai untuk mengeksekusi perintah tersebut, perintah yang telah kita buat di sini. Maka kita pakai ini PHP Artisan Migrate. Ya. Ini kok kita tunggu. Oke, bentar. Ini kalau udah C user baru kita ketikkan PHP Artisan. Saya pause dulu. Oke, sudah, kita lanjutkan PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Enter. Wow, ini kita lihat ada error yang terjadi. Ada apa? Ini problemnya kita cek. Jadi kalau ada error-error kita baca dulu pelan-pelan. Ada apa? Kenapa ini? Dan solusinya bagaimana? Oke, terjadi error karena tadi saya belum ngeset database-nya. Ini kan ini unknown database test, berarti ada nggak mudeng database test itu apa si Laravelnya. Kita ubah di sini NV, lalu kita ganti database-nya sesuai yang telah kita bikin, yaitu dbpa 1. Ctrl S. Nah, ini settingan awal sebenarnya, sorry saya, mungkin kalau teman-teman yang ngikuti lewat modul malah benar. Jadi kita ulang lagi PHP Artisan Migrate. Untuk menginputkan, karena dia kan kita mau input ke isian dari tabel mahasiswa tapi kok nggak ada filenya, dan makanya dia error. Nah, ini sudah sukses. Nanti dia akan membuat file di migration di sini. Sudah sukses dia, berarti dia membuat file dari sini, mengisi data dari sini. Kalau kita cek di database kita, nah ini tadi kan belum ada apa-apa nih, kita cek strukturnya. Nah, ini udah ada, yaitu tabel mahasiswa dengan isiannya adalah ID, name, nama mahasiswa, dan seterusnya. Kalau kita cek di sini ada timestamp ya. Jadi ada created at. Nah, ini sesuai yang tadi kita bikin sebelumnya. Nah, ini di table timestamp dia akan membuat otomatis waktu kapan
waktu kapan dari tabel ini akan diubah dan kapan diganti atau diupdate. Jadi kalau kita mau bikin nama mahasiswa, kita ubah jadi dari Galih menjadi Setiawan, diubahnya kapan kelihatan di updated add nantinya. Lalu selanjutnya adalah kita membuat proses seeding, yaitu mengisikan data pada tabel mahasiswa. Cara ngisinya ini kita suruh asisten kita, yaitu PHP Artisan make seeder spasi M-nya besar mahasiswa seeder. Kita akan buat di sini, lalu kita ubah di dalam sini. Kita buka sheets, lalu mahasiswa seeder ini otomatis terbuat. Dan di sini kita ubah di run. Jadi kita mengisi database, mengisi tabelan, mengisi data dari tabel ini di dalam public function run. Sesuai dengan di sini public function run. Nanti di sini bikin sesuai ini. Tapi sebelum itu, karena kalau di Laravel ya, kalau konsep MVC, kalau kita berurusan dengan database, maka kita membutuhkan yang namanya model. Sebelum itu kita bikin dulu model. Nama modelnya adalah mahasiswa. Yaitu kita suruh lagi si PHP Artisan untuk membuat model mahasiswa. Sebelum kita membuat isian dari tabel mahasiswa. Cek. Oke, kita akan membuat model, yaitu pakainya adalah PHP my artisan make model. Kita buat nama modelnya yaitu sama dengan nama tabel, yaitu mahasiswa. Kita enter, model telah terbuat. Nah, nanti kalau di dalamnya kita ubah ya, jangan lupa ditambahkan nanti dia akan masuk ke sini app ini, lalu dia akan terbuat di sini modelnya. Nah, ini dia. Lalu pada dasarnya penamaan tabel dengan menggunakan migration. Jadi penamaan tabel menggunakan migration di Laravel akan direpresentasikan dengan nama jamak, sehingga nanti seeder saat dieksekusi yang telah kita buat sebelumnya tadi akan error dan membaca namanya. Umpamanya kita bikin mahasiswa, nanti ketambahan S karena kan jamak ya, jamak kan tambah S. Jadi untuk agar tidak terjadi error, maka kita mengunci nama tabelnya menjadi mahasiswa doang. Jadi enggak ada tambahan S tadi. Cara menguncinya pakai ini protected table, yaitu mahasiswa. Pengunciannya di dalam sini, Ctrl S. Kalau udah penguncian terjadi, baru kita bikin isian tabelnya. Bikin isian tabel berada di dalam public function run. Ini dia. Kita Ctrl C. Teman-teman jangan ditiru, langsung ketik sendiri ya, biar kelihatan gregetnya. Ini tak kasih jarak biar ada bedanya, yaitu ini data 1, datanya si Selfie, yang kedua adalah datanya si Razka. Jadi
pendefinisian dulu. MHS1 berarti artinya adalah mahasiswa. Nanti di dalam tabel mahasiswa ini dia pada kolom NIM dia akan menginputkan ini, selanjutnya nama mahasiswa ini, dan selanjutnya. Lalu saatnya kita membuat mengeksekusinya. Pengeksekusiannya seperti tadi pakai asisten kita, yaitu PHP Artisan db .2 sit main class. Filenya apa? Namanya adalah mahasiswa. S-nya besar ya, jangan lupa. Cedar. Nah, dia ada error karena dia, kalau dilihat dari sini, dia ada missing class. Class import, you have missing class. Try importing this class app/mahasiswa. Nah, berarti kita harus mengimportkan app mahasiswa. Cara importnya di sini kita use app/mahasiswa. Ini app/mahasiswa. Mahasiswa .2. Ctrl S. Kita coba lagi kali. Kita akan tunggu, saya pause dulu. Dan akhirnya ternyata error lagi. Syntax error unexpected garis miring. Oke, berarti ada yang salah dari. Nah, ini salahnya adalah kebalik ya, bukan garis miring tapi garis miring kebalik. Nah, coba ya, Ctrl S. Lalu kita jalankan lagi. Masih gagal. Cek. Nah, oke. Masih gagal. Kita coba ini besar ya, mesh app S, lalu PHP Artisan. Nah, oke, selesai. Jadi cuman gitu. Kalau kita lihat di sini datanya sudah terupdate tanpa kita mengolah di localhost phpMyAdmin. Kita bisa bikin database dan tabel menggunakan Laravel pakai asisten kita, yaitu PHP Artisan Serve, PHP Artisan doang. Ini data sudah terlihat di sini. Data dibikin